Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ani Yuliatun dengan nomor NIM 24070037. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan melalui video untuk memenuhi UAS ganjil mata kuliah Antropobiologi dengan dosen pengampu Ibu Ifat Fatimah Zahro, MPD. Perkembangan bahasa pada setiap anak pastilah berbeda. Hal ini dipengaruhi oleh stimulus yang diberikan oleh orang terdekat yang ada di sekelilingnya. Pada anak usia dini berusia 5-6 tahun, tahapan perkembangan bahasanya dapat kita amati dari kelancaran saat anak berbicara. Apakah anak sudah bisa berbicara secara lancar atau belum? Serta saat berkomunikasi secara lisan kata. Kata yang disampaikan juga sudah lebih kompleks, akan tetapi bagi anak dengan keterlambatan berbicara dibutuhkan kekhususan dalam melakukan stimulasi. Penanganan khusus tersebut dalam dilakukan dengan berbagai cara. Hasil dari wawancara dengan Ibunda Amar, beliau menjelaskan sejak dari kandungan sampai melahirkan Ananda Amar mengalami perkembangan yang baik, bahkan pasca melahirkan pun dalam keadaan normal. Namun, pada kenyataannya ketika teman seusianya sudah dapat berbicara, Amar belum bisa berbicara. Di sini kita tidak bisa menentukan bahwa Amar termasuk anak speech delay karena sejauh ini Ibunda Amar belum memeriksakan ke ahlinya. Saya tertarik kepada salah seorang murid saya untuk diobservasi bernama Ananda Amar. Saya tertarik karena Ananda mempunyai kelebihan. Kelebihan di sini jika ditinjau dari segi faktor internal meliputi 1 keturunan, 2 penyakit, 3 infeksi, 4 obat, 5 usaha penguburan janin. Sedangkan ditinjau dari segi faktor eksternal meliputi 1. Tidak nyaman dalam keluarga, 2. Faktor belajar tidak tenang, 3. Sosial masyarakat. Langkah pertama dalam observasi ini saya mewawancarai orang tua dari Ananda Amar. Beliau menceritakan kalau Amar di rumah bertingkah laku biasa seperti mengobrol bersama keluarga, hanya saja bicaranya belum jelas. Dari segi kemandirian pun belum nampak, seperti belum bisa ke kamar mandi sendiri dan berpakaian sendiri. Ketika bermain di lingkungan rumah, Amar bisa berbaur, hanya saja jika bertemu dengan orang yang tidak dikenal diacuh tak acuh walaupun diajak bicara. Kemudian observasi saya berlanjut ke sekolah. Di sekolah, dari pertama masuk sampai semester 1 sudah nampak perkembangan dari segi belajarnya. Yang awalnya Ananda Amar diam saja ketika diberi alat tulis. Sekarang mulai mau menulis meskipun tulisannya masih belum terbaca. Dari segi pembelajaran, Amar pun belum mampu fokus dan mengikuti teman-temannya. Dengan demikian, tampaklah adanya perkembangan dari Ananda Amar. Pada umumnya, perkembangan bicara anak akan mulai meningkat setelah anak menginjak usia 2 tahun. Sedangkan Amar di usianya yang sudah menginjak 5 tahun belum mampu berbicara dengan baik. Keterlambatan berbicara non-fungsional umumnya merupakan keterlambatan yang berat. Faktor-faktor yang mengakibatkan keterlambatan atau mengalami gangguan bicara pada anak dapat berasal dari kelainan yang terjadi pada organ otak ketika anak masih kecil atau penyakit yang didapat setelah anak dilahirkan. Pada akhirnya kami menyarankan untuk Ananda Amar agar segera berkonsultasi dengan ahli terkait. Keterlambatan bicara bisa dilakukan melalui pendekatan medis yang sesuai dengan penyebabnya. Ahli medis yang menangani keterlambatan bicara antara lain neurologi anak, gastroenterologi anak, psikolog anak, psikiater anak, serta praktisi atau klinisi yang berkaitan. Terima kasih sudah menonton.